Nabi berpikir dia harus berdakwah terus. Kalau tidak berhenti, manusia nanti tidak kenal dengan Tuhan. Nabi pergi ke Taif. Kapan Nabi pergi ke Taif itu? Pada akhir bulan Mei atau awal bulan Juni tahun 619 atau 618. Bulan Syawal tahun 10 kenabian. Kenapa saya mesti katakan bulan ini? Biar tahu ibu-ibu, bulan itu adalah puncak musim panas di Mekah. Musim panas di sana itu udara sampai 49 derajat, 51 derajat. Nabi berjalan mendaki Taif itu, naik ke atas. Curam sekali. Sekarang naik mobil saja 1 jam. Itu karena jalannya sudah banyak yang gunung-gunung dibolongin sama pemerintah Saudi. Ya. Terowongan-terowongan karena mereka punya uang. Dulu susah sekali ke Taif itu jalannya. Apalagi Nabi berjalan kaki. Nabi berjalan kaki, Nabi. Kenapa Nabi memilih berjalan, tidak naik kendaraan? Biar tidak mencolok. Karena orang-orang mengawasi Nabi, jangan sampai Nabi keluar Mekah. Maka Nabi tidak mau pakai kendaraan atau mengajak sahabat yang terkenal. Misalnya seperti Umar atau Hamzah gitu. Pasti akan dicegat. Nabi cuma keluar dengan putra angkatnya Zaid bin Harithah, jalan kaki. Biar tidak mencolok. Lihat penderitaan Nabi. Jadi dia keluar rumah, orang-orang Quraisy, paling dekat sinilah, ke Alfamart atau Indomaret gitu. Tapi Nabi berjalan pergi ke Taif. 10 hari Nabi berdakwah di Taif, 1 pun tidak ada yang beriman. Coba bayangkan. Ujungnya Nabi diusir. Berapa tahun, Ustaz? 10 hari. 10 hari Nabi berdakwah di Taif. Tahun 10 kenabian. Itu anak-anak kecil, orang-orang bodoh, orang-orang apa, melempari Nabi. Zaid bin Harithah itu berkeliling mencoba melindungi Nabi SAW, tapi tidak bisa. Terkoyak kaki Nabi itu ya, terkoyak. Dalam keadaan luka, nyeri, capek, terhina. Nabi turun dari Taif itu tidak tahu mau pergi kemana. Karena di Mekah sudah diancam dibunuh. Gak tahu mau kemana Nabi. Nabi kemudian beristirahat di kebun anggur, ya, depan sebuah kebun anggur yang ada di bawah Taif itu sedikit. Dan tahu nggak, rupanya itu kebun anggur milik 2 orang bersaudara yang namanya disebut Nabi dalam doa beberapa hari yang lalu, milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Mereka berdua ada, tapi melihat Nabi sama-sama orang Mekah diperlakukan sedemikian rupa, ada rasa belas kasih dalam diri mereka. Kasihan banget. Tidak tega mereka melihat Nabi. Coba bayangkan. Akhirnya mau bantu sendiri, mereka gengsi. Dipanggil pelayan mereka, hamba saya mereka, namanya Adas. Adas, kamu kasih anggur ini ke orang itu. Mereka tidak cerita siapa itu. Pergilah Adas mengantar anggur ini kepada Nabi. Dalam keadaan terduduk, ya, lunglai, letih, luka, perih. Tidak ada satupun yang beriman pada dakwanya 10 hari di Taif itu. Adas memberikan anggur itu kepada Nabi. Nabi mengambil anggur itu. Lalu Nabi memakannya. Sebelum makan Nabi berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Adas terkejut. Ketika mendengar itu, Adas berkata, hadzal kalam ma yaquluhul Quraisy. Ma yaquluhu Quraisy hadzal kalam. Orang Quraisy enggak kenal kata-kata ini. Nabi merasa berarti dia ini kenal dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesempatan untuk berdakwah. Walaupun kepada 1 orang, walaupun hamba sahaya, Nabi tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa berdakwah. Sebab 1 orang saja yang dapat hidayah melalui kita, ibu-ibu, itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jauh lebih baik daripada kendaraan yang paling bergensi, min humurin na'am. Kata Nabi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. 1 orang dapat hidayah melalui engkau itu lebih baik daripada
onta merah, kendaraan paling prestisius pada saat itu. Nabi berdakwah kepada Adas. Nabi berdakwah tidak langsung. Nabi berdakwah tidak langsung berkata, Allah itu Tuhan, Ar-Rahman itu sifatnya Rahim gini-gini. Enggak. Dakwah itu harus ta'aruf dulu. Harus kenal dulu kepada siapa kita berdakwah. Maka Nabi tanya dulu Adas. Min aina anta wa ma dinuka? Emangnya kamu dari mana dan apa agamamu? Adas berkata, Ana Nasraniyun min Nainawa. Aku ini seorang Kristiani, Nasrani, dari negeri Nineveh di Irak. Nineveh kampung Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi berkata, min qaryati rajulin salihin Yunus bin Mita. Oh, kamu ini berasal dari kampung lelaki saleh bernama Yunus bin Mita. Semakin tertarik Adas dan berkata, emangnya kamu kenal dengan Yunus bin Mita? Nabi berkata, kana nabiyan wa ana nabiyun. Dulu dia nabi, sekarang aku yang nabi. Adas langsung mencium kepala Nabi, mencium tangan Nabi, mencium kaki Nabi, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekampung ibu, sekampung, ya begitu. Ya, ini diantara ya perjuangan Nabi SAW.